Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Galunturul Adijah dengan nomor pokok mahasiswa 101201114 dari kelas C5 Manajemen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah, yang berarti ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Dalam bab ini juga ada manfaat dalam mengenal Allah. Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya, atau bisa disebut raful iman wa taqwa. Allah juga menyediakan balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Yang pertama ada al-khalifah, yang kedua ada tamkinuddin, yang ketiga ada al-amnu, yang keempat ada al-barokat, keberkahan yang melimpah, yang kelima ada al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, dan yang terakhir al-jannah, yaitu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah, seseorang disebut telah mengenal Allah jika ia telah mengenali beberapa hal. Di antaranya asma atau nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Selain itu, ada beberapa bekal pengetahuan yang menunjukkan sikap sidik, lalu ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah, berdakwah dan mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, dan yang terakhir membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan logika dan subjektivitas siapapun. Dalam ma'rifatullah juga harus dibarengi oleh dalil-dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 19. Lalu ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang Maha mengatur dan Maha menjaga atas hal ini. Dan yang terakhir, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya, dalam ma'rifatullah ada figur-figur yang dijadikan teladan, yaitu Rasulullah dan para ulama. Sarana-sarana untuk mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yang pertama ada akal sehat, para rasul, dan asma dan sifat Allah. Cara mengenal Allah pun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Namun, ada juga jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada al-kubru, al-zulmu, al-kazibu, al-fusuku, al-kufru, al-ghaflah, katsratul ma'asi, dan al-irtiyab. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang at-thariq ila ma'rifatullah, atau cara menuju ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada ayat kauliyah. Sebagai contohnya Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 5, ada ayat kauniyah, contohnya Quran surat Ali Imran ayat 190. Lalu ada metode Islam dengan dalil nakli dan akal, Quran surat Yunus ayat 100, membenarkan Quran surat Qaf ayat 37, lalu melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Yang kedua, ragu-ragu, Quran surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga, berakibat kufur, Quran surat An-Nur ayat 50. Lalu bab ketiga kita membahas tentang
al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama maradus syahwat dan yang kedua maradus subhat. Maradus syahwat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 119, lalu ada al-kibru, kesombongan, dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Ada juga al-zulmu, kezoliman, ada al-kazibu, kedustaan, katsratu ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu ada maradu asyubah, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama al-zahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga al-intirat, penyimpanan. Dan yang terakhir al-ghafiyah, kelalaian. Kita masuk ke bab 4 tentang al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ada dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada beberapa bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasakan, bahkan disentuh oleh indera manusia. Biasanya merupakan mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sebagai contoh, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir yang terjadi pada masanya, lalu terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin, dan terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia. Alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama teori sebab dan yang kedua teori keteraturan. Yang keempat ada dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang kelima ada dalilul thorih atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk ke bab terakhir, bab kelima, yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H di tasyid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama rububiyatullah, yang kedua kholikon, keesaan Allah sebagai pencipta, yang ketiga razikon, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki, yang keempat malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta, mulkiyatullah, amiran pemerintah, goyatan yang dituju, ilahan mabuza, Tuhan yang disembah, merupakan materi terakhir dari bab ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pun saya sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.